Direktorat Tindak Pidana Siber telah tetapkan 7 tersangka baru. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Direktorat Tindak Pidana Siber telah menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo sebagai tersangka dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan. Penetapan tersangka itu berkenan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di tempat kediaman perkara di rumahnya, Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prastio saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis 1 September 2022. Sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang disampaikan Polri Irwasum di Komnas HAM tadi, sudah termasuk PS ditetapkan sebagai tersangka, kata Dedi Prastio. Dengan demikian, Dedi Prastio menyatakan secara total kini sudah ada 7 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan atas kasus pembunuhan Brigadir J. Ada tambahan terakhir malam ini, info dari Direktorat Siber sudah jadi 7 tersangka, ujarnya. Dia pun mengungkapkan peran dari ke-6 tersangka tersebut dalam kasus ini, yakni merusak barang bukti berupa ponsel, CCTV, dan menambahkan barang bukti di tempat kejadian perkara. Ke-6 tersangka lainnya itu diketahui Polisi Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Polisi Agung Nurapati, Arif Rahman Arifin, Komisaris Polisi Baikul Wibowo, Komisaris Polisi Cuk Putranto, dan AKP Irwan Widianto. Dedi Prastio lantas menjelaskan bersama dengan penegakan hukum atas tindak pidana menghalangi penyidikan berjalan paralel dengan sidang Komisi Kode Etik Polri. 1 dari 7 tersangka Cuk Putranto sedang disidang etik di Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia hari ini. Sementara itu, Kejaksaan Agung secara terpisah sudah menerima 6 surat pemberitahuan penetapan tersangka kasus menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menjelaskan bahwa ke-6 tersangka itu diduga melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja. Perbuatan itu diancam dalam pasal 49 Canto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Canto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Ketut Sumedana. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Saksikan video kami selanjutnya.